Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fahsan dari kelas PTIKG dengan NIM 210209501047. Sini saya akan menjelaskan tentang apa itu sistem operasi. Sistem operasi adalah sistem yang terdiri atas berbagai komponen kerja hingga metode yang digunakan untuk memainkan dan menjalankan perangkat sesuai keinginan penggunanya. Lalu ada fungsi dari sistem operasi. Yang pertama, menjalankan operasi dasar. Dua, mengatur kinerja perangkat. Ketiga, menyimpan program atau aplikasi. Keempat, menampilkan visualisasi laman. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu mengamankan program. Lalu sistem operasi juga memiliki contoh-contohnya. Nah, contoh-contohnya itu ya, yang pertama Microsoft Windows, kedua Linux OS, yang ketiga Mac OS, dan yang keempat Chrome OS. Selanjutnya, apa itu eksekusi program? Eksekusi program itu merupakan salah satu layanan yang diberikan oleh sistem operasi kepada user untuk memudahkan proses kerja, seperti meload atau memanggil ke memori dan menjalankannya. Program tersebut pun harus dapat dihentikan atau diakhiri eksekusinya, baik dalam bentuk normal ataupun tidak dalam keadaan normal. Selanjutnya, apa sih operasi input dan output? Operasi input-output merupakan kegiatan di mana pengguna tidak dapat secara langsung mengakses sumber daya perangkat keras, sehingga sistem operasi harus menyediakan mekanisme untuk melakukan operasi input-output atas nama penggunanya. Lalu ada manipulasi sistem file. Manipulasi sistem file adalah kemampuan program untuk operasi pada berkas seperti membaca, menulis, membuat, dan menghapus berkas yang berupa file atau directory. Selanjutnya ada proses-proses pada sistem operasi seperti stack, heap, data, dan teks. Stack merupakan sebuah memori yang berukuran tetap yang menyimpan variabel lokal ke dalam sebuah fungsi atau metode. Jadi, jika sebuah fungsi atau prosedur dipanggil, maka variabel lokal yang dipakai dalam fungsi atau prosedur ini akan disimpan di dalam stack dan akan dihapus pada saat fungsi tersebut selesai melaksanakan tugasnya. Lalu ada heap. Heap adalah sebuah memori yang berukuran dinamis. Memori ini menyimpan data berupa variabel atau objek-objek yang bersifat global pada suatu aplikasi. Artinya, memori ini dapat dialokasikan kapan saja saat sebuah aplikasi dijalankan. Yang ketiga ada data. Data adalah menyimpan variabel global lalu dipisahkan menjadi dua, yakni diinisialisasi dan tidak diinisialisasi. Yang terakhir ada teks, yaitu menyimpan kode yang sedang dieksekusi. Lalu bagaimanakah siklus hidup proses? Siklus hidup proses itu layaknya seperti makhluk hidup. Proses juga memiliki siklus hidup dengan nama siklus hidup proses. Siklus ini memiliki 5 proses, yaitu yang pertama, proses yang baru diciptakan akan segera mempunyai state ready. Yang kedua, proses air state running menjadi blocked karena sumber daya yang diminta belum tersedia atau meminta layanan perangkat masukan atau keluaran sehingga menunggu kejadiannya muncul. Proses tersebut menunggu kejadian alokasi sumber daya atau selesainya layanan perangkat input-output yang disebut sebagai event wait. Yang ketiga, proses berstate running jadi ready karena penjadwal memutuskan eksekusi proses lain. Jadi karena jatah waktu untuk proses tersebut yang telah habis atau yang biasa disebut dengan time out. Yang keempat, proses
The state block menjadi ready saat sumber daya yang diminta atau diperlukan telah tersedia atau layanan perangkat input-output selesai atau yang disebut sebagai event course. Dan yang terakhir, yang kelima, proses berstate ready menjadi running karena penjadwal memutuskan penggunaan pemroses untuk proses itu karena proses yang saat itu running berubah state-nya menjadi ready atau block atau telah menyelesaikan tugasnya sehingga disingkirkan dari sistem proses menjadi mendapatkan jatah pemroses. Lalu, setiap proses dalam sebuah sistem operasi mendapatkan sebuah proses control block atau disingkat PCB yang memuat informasi tentang proses tersebut, yaitu sebuah tanda pengenal proses atau proses ID yang unik dan menjadi nomor identitas, status proses, prioritas eksekusi proses, dan informasi lokasi proses dalam memori. Proses control block adalah informasi yang lain yang diperlukan sistem operasi untuk mengendalikan dan mengkoordinasi beragam proses aktif, termasuk dalam proses, program counter, informasi manajemen memori, informasi pencatatan, informasi status input-output sebagai tempat penyimpanan informasi, dan CPU register. Penjadwalan proses adalah aktivitas yang dimana manajer proses yang menangani penghapusan proses yang berjalan dari CPU dan pemilihan proses lain berdasarkan strategi tertentu. Lalu, penjadwalan proses adalah bagian penting dari sistem operasi multi-programming. Sistem operasi semacam itu memungkinkan lebih dari satu proses untuk dimuat ke dalam memori yang dapat dieksekusi pada suatu waktu. Dan proses yang dimuat berbagai CPU menggunakan penggandaan waktu. Selanjutnya ada file. File adalah kumpulan bernama informasi terkait yang direkam pada penyimpanan sekunder seperti disk magnet, pita magnetik, dan disk optik. Secara umum, file adalah urutan bit, byte, baris, atau catatan yang artinya ditentukan oleh pembuat file atau penggunanya. Lalu, keamanan sistem operasi. Keamanan ini mengacu pada penyediaan sistem perlindungan terhadap sumber daya sistem komputer seperti CPU, memori, disk, program, perangkat lunak, dan yang paling penting adalah data atau informasi yang disimpan dalam sistem komputer. Jika program komputer dijalankan oleh pengguna yang tidak sah, maka ia dapat menyebabkan kerusakan parah pada komputer atau data yang tersimpan di dalamnya. Jadi, sistem komputer harus dilindungi terhadap akses tidak sah, akses jahat ke memori sistem, virus, worm, dan lain sebagainya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.